kembali dalam Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini kita sudah berada di Wahyu Budoyo nih, Mas Samsu ya. Ya, di sebuah sanggar Wahyu Budoyo. Nah, sanggar Wahyu Budoyo ini merupakan sanggar apa? Nanti tentu kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan Sanggar Wahyu Budoyo. Nah, sekarang tidak hanya pimpinan Sanggar Wahyu Budoyo saja yang hadir di tempat ini, tetapi ada ketua lembaga adat. Ketua lembaga adat ya, jenengan. Iya, Pak. Mas Sinten? Pak Sukirman. Pak Sukirman. Nah, Pak Sukirman ini merupakan satu tokoh di desa Oro-Orombo ini, di desa Oro-Orombo Kota Batu, Kecamatan Batu ya. Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai ketua lembaga adat saya. Ya. Dan tentunya kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau, dengan Mbak Raden. Nah, ini Mbak Raden ini yang pakai baju lurik. Aslinya Mbak Raden ini asmane sinten, Pak? Asline nami kula niku Hermanu. Hermanu. Nggih, berhubung rumiyin niku duka nggih lare-lare niku kumis kula kan kumis. Kumis sing gambreng Raden. Panggilane sehari-hari Mbak Raden. Mbak Raden. Lek matesi kula lek matesi nami kula Ki Amban niku jarang pedho. Tapi lek Mbak Raden di Kota Batu Jadi memang Mbak Raden ini sudah terkenal. Tidak hanya di Batu, kalau saya ke Tumpang, ke Pocok semua yang menyebut Mbak Raden ini kenal. Di mana-mana kenal. Ya memang beliau tokoh seniman, tradisi, khususnya berangkatnya di nopo Mbak dulu? Ludruk nopo? Kalau berangkatnya saya dari Kuda Lumping. Kuda Lumping. Kuda Lumping, berhubung dari teman-teman saya Kuda Lumping itu sudah berkembang, akhirnya dikolaborasi dengan Campur Sari. Nah, berkembang terus. Campur Sari, setelah Campur Sari ada perkembangan lagi dijadikan Ludruk. Ludruk Wahyu Budoyo. Ludruk Wahyu Budoyo. Ya, sesuai dengan nama sanggar. Tuh. Terus berkembang lagi sampai Ludruk agak punah karena kebanyakan orang yang mau nanggap itu terlalu berat. Terlalu berat. Ya. Terus beralih? Akhirnya beralih kita ke Sanggar Wahyu Budoyo ini, kita mengelola dari anak-anak kami, adik-adik kami yang ingin belajar mengenai kesenian tradisional yang adiluhung. Namanya wayang kulit. Dalam rangka uri-uri seni budaya Jawa. Di sampingnya ini juga ada Mbak Sinten, Mbak Yanarto. Beliau ini adalah warga desa Oro-Orombo, tetapi sebenarnya beliau ini juga merupakan salah satu abdi dalam Jogja Solo. Wah, abdi dalam Jogja Solo. Itulah sebabnya beliau selalu hadir di mana saja ketika ada kegiatan-kegiatan seni budaya. Ngaten nggih. Nah, Mas Kirman, panjenengan sebagai ketua lembaga adat. Nah, ketua lembaga adat ini bagaimana panjenengan melihat ketika di wilayah sampean ini ada semacam ini Sanggar Wahyu Budoyo seperti milik Mbak Raden? Bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Salam budaya. Salam. Adanya lembaga adat tentunya kita ingin mendorong, mensupport, kemudian menggali potensi, Pak, tentang adat dan budaya yang mungkin sudah mulai tergerus zaman, karena mungkin jadi zaman milenial gitu. Milenial, okay. Nah, keberadaan beliaunya seperti di Mbah Raden ini yang begitu konsisten untuk menguri-uri budaya, dengan mengajak anak-anak muda untuk berlatih, kemudian berkumpul dalam satu sanggar. Ini yang perlu kita apresiasi, Pak. Jadi fungsi dari lembaga sendiri
suatu saat nanti kami ingin memfasilitasi, kemudian mensupport terutama generasi muda sekarang untuk tetap mencintai budaya kita. Budayanya, iya, supaya tidak Sehingga, luntur lah. Nah, ya. itulah. Ini generasi milenial ini. Nah, generasi milenial. Apa generasi milenial? Tak kan ngomong-ngomong kayak itu, orang tua tak. Apa yang di generasi sekarang itu banyak sekali anak-anak yang lupa gitu Pak, tentunya terhadap budayanya sendiri, dan saya mengakuinya. Saya jujur kurang mengerti tentang budaya-budaya yang seharusnya saya mengerti karena itu lingkungan saya gitu. Jadi menurut Bapak tadi apa yang Bapak lakukan terhadap budaya, kemajuan budaya seperti itu, menurut saya pantas untuk Bapak kembangkan lagi. Nah, Dan di sini saya banyak belajar tentunya untuk sanggar ini, terus juga kesenian-kesenian yang ada di Batu. Wah, ini tantangan loh Mas Firman. Ini sebuah pengakuan dari wakil milenial lah. Milenial. Ini sebuah tantangan. Ternyata memang anak-anak milenial itu rata-rata tidak paham. Nah, ini kan tanggung jawab orang tua. Ya. Nah, kemungkinan termasuk lembaga adat. Nah, seperti tadi penjenengan mengatakan ini mengumpulkan anak-anak muda untuk nah, seperti itu. Terus Budi, Pak Raden, penjenengan menyikapi bagaimana anak-anak ini ternyata tidak paham. Menyikapi masalah lari-lari sakmenika kadanipun nggih leres ingkang dipun ngendikaken kalian adik kula wau. Nggih. Sebabe napa? Sebabe napa wonten wonten sekolahan budi pekerti sampun wonten. Betul. Oke. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang gini. Saya sapa pemirsa untuk istirahat dulu. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan yang seru dan tentunya bisa memperdalam budaya. Wawasan kita tentang budaya. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang sudah luntur ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali dalam Prata Budaya. Masih dalam Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini kita melanjutkan untuk segmen pertama tadi. Iya, kita Jadi lanjutkan. bagaimana Pak perkembangan untuk anak-anak muda sekarang yang sudah luntur gitu terhadap budayanya sendiri? Ini tadi Pak Raden sudah menjawab sedikit. Nanti biar dilanjutkan dulu. Ya napa Pak? Ketika harus menghimpun anak-anak muda, ya napa? Lek kanggene kula niku ngaten, kita ngawontenaken sanggar menika secara napa nggih terbuka. Sinten kemawon ingkang purun belajar, dasaripun sepindah ngeluri budaya kaping kalih kula sebetaken saged nambah wawasan kesopanan sopan santun. Dasaripun menapa? Mriki wonten ringgit purwa. Ringgit purwa ini salah satunipun nggih budaya ingkang adiluhung, kaping kalihipun saged dipun tiru. Tiru menapa? Istilahipun ingkang sepah ingkang anem niku tata basa niku tetep dipun gunakaken. Nadyanto niku pun upamane wayang ajeng perang nggih. Tapi lek tasik enom niki mesti ngaturaken bekti kasarenipun ngaten. Dadi kedah nuwun sewu. Sanggar mriki niku secara terbuka sinten mawon sing belajar, khususipun generasi muda pun tiang sepah sing purun belajar ngleluri budaya Jawa, kula sangat Terbuka pisan pengkalih kula tambah remen. Dasaripun napa? Niki wonten saking keluarga saking Bapak Kirman, lembaga adat ingkang wonten Rorombo ngawontenaken persatuan nggih menika paguyuban Mocopat. Menika. Nggih, insyaallah menika sampun berjalan. Nggih kanthi lancar. Hari ini pun nggih hari Senin malam Selasa. Oh, selalu enten kegiatan Mocopat ngoten. Nggih, wonten kegiatan Mocopat yang sepah-sepah. Kangge ringgit nom-noman nggih wonten. Kula secara terbuka sinten kemawon. Monggo. Nah, ini menarik sekali Cahya. Nah, ternyata para orang tua
terutama yang memiliki sanggar kesenian, memiliki fasilitas budaya, seni budaya untuk disampaikan kepada anak-anak seusiamu, generasi muda itu sebetulnya sudah terbuka. Tetapi bagaimana anak-anak ini mempunyai kerentek untuk melalui budaya-budaya para leluhur, walaupun tidak menafikan bahwa anak-anak milenial juga mengikuti perkembangan zamannya. Nah, ini tanggung jawab lembaga adat terhadap anak-anak generasi muda, sementara generasi tua sebenarnya sudah terbuka air ini, tetapi kayaknya katanya berangkat training itu sulit. Ini bagaimana ini strategi lembaga adat untuk menarik generasi muda ini, terus begini Pak? Memang itu bukan tantangan yang mudah kita menghadapi era sekarang. Anak-anak muda sekarang tidak bisa menghindari yang namanya kemajuan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi tentunya kita juga nggak boleh patah arang untuk tetap memperjuangkan itu. Salah satunya memang ini belum terwujud. Jadi kemarin kita mulai untuk kita belajar mocopat, ada yang anak-anak muda yang ikut. Bagaimana anak-anak muda yang anak-anak sekolah yang SD ya? Dulu sudah mengenal jenenge ono dandang kula, ono mana Mbah? Kinanti. Nah, itu sekarang itu ditakoni gak paham. Nah, ini yang mungkin entah itu berupa ekstrakurikuler atau seperti apa yang kami mendorong untuk itu ditumbuhkan di sekolah level SD, sehingga kami melihat ada lomba semacam mocopat kemarin yang diikuti anak-anak pelajar itu yang sangat luar biasa. Itu mungkin Pak nanti kita akan selangkah demi selangkah. Memang ini tidak ringan, tidak mudah, akan tetapi kita harus tetap berbuat, tetap berjuang, tetap berproses. Awang zaman para leluhur ini berproses ya. Tahunan nantian, tahunan sampai toko-toko. Nah, khususnya Pak Girman, khususnya ketika di Rorombo ini kan sudah ada sanggar, dan rupa-rupanya perangkat peralatannya juga ya cukup lengkap lah. Nah, ini bagaimana penjenengan sebagai ketua lembaga adat ke sanggarnya yang sudah ada ini, khususnya Mbah Raden ini, sanggarnya Mbah Raden Wahyu Budaya, bagaimana? Ya, ke depan fasilitas yang sudah dimiliki seperti memang Mbah Raden ini pecinta seni, ini yang harus kami juga mendorong merawat bersama-sama Pak. Jika perlu, kalau lembaga ini mampu, ya kita lengkapi keperluan yang ada kalau kami nanti mampu. Akan tetapi nanti kita bisa mempertahankan ini dengan datangnya anak-anak muda yang mau masuk di sini itu sudah merupakan semangat kita bersama. Aku yakin Mbah Raden akan lebih semangat. Karena momane api alatnya seperti apa, gilape kaya apa gonge bahasane. Akan tetapi tidak ada anak-anak muda yang mau menyentuh ini, itu akan percuma. Walaupun penyediaan fasilitas itu bukan mutlak tanggung jawab lembaga adat, bukan mutlak sebetulnya, tapi ini hanya karena seserawungan silaturahmi ini antar warga lah, itu kepedulian itu sangat baik sekali. Mbah Raden, panjenengan dalang niki mulai tahun pinten Mbah Raden? Bukan dalang, Sanggar Wahyu Budaya. Sanggar Wahyu Budaya niku mulai tahun 91. 91. Itu yang waktu jaranan niku nggih. Jaranan 91. Bulan 1 niku kula ngedekaken kesenian jaranan niku nggih sampai saengga samenika niku. Nggih, rumiyin kan wonten dereng wonten tempatipun wonten mriki. Kula gadah tempat wonten di Pasar Batu. Nah niku Gusipun kula damel ngelola budaya niku. Nggih sering
Kemudian didatangi kali lari-lari generasi muda saking Unmu, saking anu pilih badhe latihan nggih. Monggo silakan secara terbuka. Napa meneh lek ajenge masuk wonten ujian, wonten kurikulum ujian datang sekolah wonten Mbah kula niku kepengin belajar niki lah belajar iku notasine ndi. Oh niki notasine. Lah terus ya apa nganone dosenmu ndi? Mboten dugi namun disukani notasi meneh kula sih. Ya anu gantine dosen. Gantine dosen. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ya, itu tadi perbincangan kita di segmen 2 yang membahas tentang bagaimana menarik ya minat para generasi muda ini untuk belajar budaya yang ada di Wahyu Budaya. Kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Peranta Budaya. Masih dalam Peranta Budaya ya. Di segmen terakhir ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ini. Nah tentunya seperti tadi di perbincangan tadi bahwa generasi-generasi seusia Cahya ini juga, dan itu pengakuan bukan karena reka saja, tetapi pengakuan bahwa memang tidak mengerti dan bagaimana cara mengertinya tadi sudah Mbak Raden sudah membuka lebar-lebar untuk menerima siapapun yang hadir ingin belajar, dan di lembaga-lembaga adat juga sudah mengkondisikan hal-hal semacam itu, terutama lembaga adat di wilayah desanya. Nah tentunya seperti Cahya tadi itu seperti yang dingendikakno Mbak Raden tadi, ada adab yang sebenarnya sopan santun. Nah itu mungkin Cahya kepingin tahu prakteknya dalam bentuk wayang, mungkin ya pengen lah. Berarti sebelum peragakan ini ya pesan-pesan di wayang nih nopo Pak? Sebenarnya banyak pesan apa, tentang apa dalam tergantung lakon nggih. Nggih tergantung lakone. Niku le pitutur masalah wayang niku koncine niku wonten danyange wayang nggih, danyange kasaran danyange tanah Jawa terus saniki kados Semar. Semar niku abdi kinasih ingkang tansah napa nggih momong satriya ingkang pinunjul. Satriya kang luhur. Nggih. Maksude ngaten. Dadi Nadyanto niku dewa pun ngejawantah dateng Arcapada sipate dados pamong, tapi pamong satriya. Ngaten. Pamong satriya niku jatuhipun kan kalih. Kalih. Kaya Kiai Togog kalih Semar, tapi Togog niku dipun nganu wonten Sabrang. Nah, jatuhipun niku Jawata. Tiga Kiai Nayantaka, Kiai Togog, terus Bathara Guru niku. Manikmaya niku asale pancen nggih sampun dipun anu kiambak-kiambak. Togog momong golongane wong angkara murka. Wong jahat wong anu niku cuma ken nyukane semerep, ken nyukane pitutur sing apik niku tugase Togog. Lek tugase Semar niku bagian momong satriya agung. Ngomong khusus satriya nggih. Nggih khusus satriya niku lek Semar Gareng Petrus niku satriya sing apik. Sing apik-apik. Nggih, sing apik-apik niku. Nah, jadi memang wayang itu seperti yang dikatakan Pak Raden tadi, di samping tontonan juga tuntunan, sehingga memberikan sesuatu pada masyarakat, sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik, nono. Yang membimbing baik. Mengarahkan melalui tontonan wayang. Itu sudah dipikirkan para leluhur Ruben ya Mbak Raden ya. Itu sudah dipikirkan jauh-jauh dulu, sehingga kita tinggal meneruskan aja cerita-ceritanya aja. Nggih. Pramila saking menika kados ingkang wonten pundi-pundi kan dados simbol kasaranipun
Simbol di Semar Punokawan, mboten enten yo omah dipasangi gambar sengkuni niku Jarang ya. Pasti sing apik-apik lah. Simbol kebaikan. Kebaikan. Simbol kebaikan. Tadi Mbak Raden cobi menjenengan peragakan dua tokoh mawon sing menggunakan bahasa adab tadi loh. Bahasa wayang. Niki. Nah, ini saya. Ini Wisanggeni. Ada namanya sendiri tokoh-tokohnya. Wisanggeni. Wisanggeni niki yogane Panengahing Pandhawa. Janaka. Nah niki nadyanto mboten saged tata basa, niki pun napa nggih? Luwih waskita. Tapi masalah sopan santun teng keluargane teng Pandhawa nggih. Nadyanto mboten saged ngono tetep niki sing diuber masalah kebaikan. Nah niku kalau basane wis gak ditirokan wis. Pokoke baik-baik tok wis. Ngoten. Mulane mulai laire mulai ngene niki soro. Dadi cara kasarane niki pun kekasihing Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pilihan berarti pilihan. Sang Hyang Wenang niki. Lah niki ngeten sing niki nadyanto mboten saged basa tapi jujur. Napa entene lek wong tuwek masane wong tuwa gak bener niki nggih wani. Tapi lek upamane wong tuwa niku bener sampai teng pundi nggih didukung. Nadyanto sipate kados Punokawan kasaren Punokawan lek bener dibelani. Niki. Nah namine Antasena niki namine Antasena. Berarti jenengan iki wapal tokoh-tokoh yang pirang karakter. Anjane dalang ya kudu hafal ya. Nggih jenenge dalang. Nggih hafal. Mane Raden menurut jenengan kenapa ketika ludruk bahkan wayang kulit ini terutama ludruk Mbak Raden pengalaman panjenengan itu kenapa kok moro surut itu sing nanggap ora ana sing main yo wis saras-sarasen latihan apa napa sebabnya napa niku sebabnya ngeten menurut jenengan lek sepisan masalah ludruk rada punah niku nggih sing nanggap pun napa nggih beralih pisan kedua kalinya masalah biaya dana lebih banyak misalnya ludruk sekarang 35 juta itu kalau daerah sini kira-kira bosnya jek iso toro kalau saking pemainnya kata propertine mbutuhno properti kata niku sehingga biayanya mahal sing nanggap ya sik mikir-mikir generasi ini niku lek rumiyin tasih dereng enten film dereng enten anu niku kan enten ludruk gedongan dadi belajarane niku enten gedong mboten enten sanggare tapi di gedongan niku belajar bareng gedong lah saniki mboten enten gedongan ludruk mboten payung gedong dadi mboten saged belajar mane saniki contoh wayang peranan pemain muda kasarane kaya sing gawe lakon anak-anak usiane niku pun tuwek-tuwek mboten enten generasi penerus mboten enten itu salah satu kendala juga nggih. Nah kalau lembaga adat bagaimana menyikapi hal-hal semacam kalau menemukan kelompok-kelompok kesenian yang timbul tenggelam kasarannya iya Pak memang seperti yang diceritakan Mbak Raden selaku pelaku nggih tidak hanya istilahnya pemerhati tapi juga pelaku tantangan terberat sekarang adalah memang di era sekarang niku anunya di biaya Pak sehingga hal ini yang mungkin kurang menarik dari masyarakat untuk bahasane nanggap atau ngonserno sebuah pertunjukan ludruk atau wayang. Nah, yang bisa kita lakukan di lembaga adat karena ini memang
memerlukan biaya yang besar, makanya di beberapa event desa untuk acara seperti selamatan desa atau seperti apa itu kami berusaha untuk tetap menampilkan kesenian rakyat yang luar ada di biasa sekitar itu ya. Pak. Nah sekarang terakhir pesan-pesan jenengan sebagai ketua lembaga adat. Pesan saya untuk generasi muda, istilahnya jangan alergi dengan kata-kata adat dan budaya, karena itu adalah akar kita yang sebenarnya. Sehingga di zaman milenial ini kita memang tidak bisa menghindari sebuah kemajuan zaman, akan tetapi kita harus tetap ingat akar dan adat budaya kita itu ada di masyarakat ini. Ini yang harus kita gali, kita pertahankan. Unsur baiknya, kami yakin semua adat dan budaya itu ada unsur baiknya. Ya, seperti itu, Pak. Oke, dan itu dekat sekali dengan lingkungan kita sebenarnya, tidak perlu jauh-jauh. Ya, rupa-rupanya sudah selesai. Waktunya bisa di closing. Sekali yang saya pelajari di sini ya sebagai wakil generasi muda. Generasi muda. Dan perbincangan tadi banyak ya Pak Samsul ya, ada sejarahnya juga, lalu perkembangan dari lembaga adat juga untuk memperkembangkan lebih banyak dikenal generasi muda juga. Dan juga pitutur-pitutur wayang ya, yang bisa kita telah lebih lagi, kita belajar lagi. Mungkin nanti di episode kita membedah tentang wayang. Ya begitu pemirsa, kira-kira perbincangan kita di Pranata Budaya hari ini sudah cukup sekian, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Pranata Budaya episode mendatang. Sampai jumpa, Rahayu. Rahayu.